Baik, berikut adalah penjelasan tentang SeaBOS versi terbaru. Baik, berikut adalah penjelasan tentang terkait SeaBOS versi terbaru. Kita dapat menggunakan versi Android terakhir ataupun yang terlama, bisa kita gunakan. Dan selama itu adalah berbasis Android. Kita tinggal buka di Play Store. Kemudian kita ketik di kolom pencarian yaitu News SAR SeaBOS. Dia akan muncul yang paling awal. Kemudian klik. Kalau sudah Anda sudah downloadnya, tinggal di download. Kemudian kita tekan buka. Nah, tampilannya berbeda dari versi sebelumnya. Nah, tampilannya lebih hampir sama, cuma item kontennya yang berbeda. Kita cek breaking news-nya. Breaking news hanya tercakup hanya Kantor, yaitu Kantor Balikpapan. Sekarang kita mulai lagi Jakarta, Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, seterusnya hingga Manokwari, yaitu totalnya ada 43 Kantor. Apa kita isinya? Kita bisa cek masing-masing. Contoh kita buka punyanya Tarakan. Oke, kita lihat Instagramnya. Otomatis masuk ke posisinya Instagram. Kita bisa lihat di sini aplikasi terakhirnya. Apakah kita cross-check dengan konten berikutnya, yaitu aplikasi kemarin Tanjung Haus yang mengevakuasi korban 4 orang selamat. Kemudian kita bisa cek lagi di kantosan lain, yaitu contohnya Kantosar Jakarta. Kita buka Jakarta sama, dan akan otomatis masuk ke Kantosar Jakarta. Baik, seperti ini. Kegiatan-kegiatannya pun terlihat jelas di sini. Kemudian kita bisa cari Kantosar lain. Contohnya kita cek Makassar. Kita akan cek Instagramnya Makassar. Seperti ini. Nah, kegiatan pun ada siaga SAR khusus. Nah, jadi sudah sangat terupdate yang ada miliki dari masing-masing Kantor SAR. Nah, kita bisa lagi cek aja YouTube-nya, kemudian kita bisa cek lagi namanya Facebook-nya, tinggal buka saja. Jadi lebih simpel ya. Bisa kita cek satu persatu untuk kesediaannya. Kita buka YouTube, contohnya seperti ini. Yang Balikpapan akan muncul seperti ini. YouTube-nya ada. Kemudian kita ceknya satu lagi ya, Facebook-nya. Nah, seperti ini. Dan otomatis kita akan bisa masuk ke linknya masing-masing. Itu dari penjabaran dari menu yang pertama. Kemudian kita masuk menu yang terbaru yang kita modifikasi dengan link masuk ke link data, yaitu di SIMASDA yang sudah eksis sebelumnya di Basarnas. Kita tinggal klik satu langkah saja. Kemudian kita langsung muncul di menu utamanya. Kita bisa lihat ini ada operasi di seluruh Indonesia. Ada total hari ini adalah 9 operasi SAR yang dilaksanakan bersamaan dengan hari ini. Kita coba contohnya saja. Yang terlihat adalah kecelakaan kapal. Kecelakaan kapal. Nah, di sini ada kecelakaan kapal di wilayah Jakarta. Tinggal kita klik di sini, lebih detail. Kemudian akan muncul keterangannya, operasinya, jenisnya, dan kita bisa lihat apa keterangan data-datanya, seperti pergerakan dan juga ada berita SAR-nya. Seperti itu. Oke. Next. Nah, kita kembali. Nah, data tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah call center. Call center kemudian hanya fokus satu kantor, tapi sekarang kita perhatikan ada 43 kantor SAR yang kita sudah masukkan. Nah, inilah nanti yang menjadi tulang punggung, ujung tombak dari kegiatan Basarnas dan modul SeaBOS ini. Jadi semua warga masyarakat, stakeholder itu dapat menghubungi kantor SAR terdekat yang dengan Anda. Contoh kita akan menghubungi Palangkaraya, tinggal telepon, kita akan bisa menelpon langsung ke kantornya masing-masing, ya langsung ke direct ke petugas siaga dekomnya. Atau kita butuh laporan langsung ke direct seperti data, seperti apa yang menggunakan aplikasi WhatsApp, tinggal klik dan langsung masuk ke call center ataupun masuk ke teleponnya Kasiopnya yang akan menerima informasi. Kita bisa berkomunikasi, apa kabar, segala macam, seperti itu. Dan tinggal kita masukkan item-item yang kita mau ketik, seperti ini. Izin melaporkan. Izin melaporkan. Nah, tinggal kita send, go, bisa kita laksanakan. Jelas ya? Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah menu terbaru yang teraktual saat ini adalah SeaBOS Live TV. Nah, SeaBOS TV adalah nanti sebagai propaganda ataupun untuk memfasilitasi semua kegiatan operasi secara global, semua kegiatan operasi dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Basarnas. Tinggal klik, kita akan muncul langsung ke halaman SeaBOS tersendiri dan akan kita lihat apa saja yang kegiatannya. Contoh,
kita rilis kemarin baru saja tanggal 9, yaitu untuk edisi ketiga untuk kompilasi oppressor yang ada di wilayah Indonesia. Ditemukan dalam keadaan lemas dan dengan nafas tersengal, kakek usia 70 tahun atas nama Nah, ini desain, kemudian material, editor, anchor news-nya, semua dikerjakan oleh orang Basarnas tanpa menggunakan provider ataupun pihak lainnya. Jadi pure murni oleh Basarnas yang dikerjakan di lapangan oleh kantor lain. Kita tinggal input, kita tinggal asistensi, kemudian dimasukkan ke aplikasi ini dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi kegiatan operasional yang masyarakat bisa langsung mengakses, bisa melihat. Dan ini sangat-sangat posisinya ada real time. Dan event tertentu, contohnya akan diadakan live streaming, itu bisa digunakan. Dan ini free, gratis, ya. Ini Setio dan rekan saya, Evi Kusuma Dewi. Berikut cuplikannya. Ditemukan dalam keadaan lemas dan dengan nafas tersengal, kakek usia 70 tahun atas nama Amir yang dilaporkan hilang sejak Sabtu 8 Mei lalu dapat ditemukan tim SAR gabungan. Beginilah raut muka lega dan bahagia satu keluarga ini terlihat setelah tim kantor pencarian dan pertolongan Tarakan berhasil menemukan mereka. Tim rescue kantor pencarian dan pertolongan Mamuju bersama potensi SAR juga masyarakat sekitar berjibaku untuk mencari korban. Inilah saat kantor pencarian dan pertolongan Ambon menerjunkan sejumlah personil dan alut dalam rangka pelaksanaan siaga SAR khusus Lebaran. Pemirsa, berikut berita yang telah kami siapkan. Baik, itu contoh cuplikan yang telah kita siapkan untuk setiap edisinya nanti. Jadi nanti tim redaksinya ada posisinya ada di Balikpapan mengumpulkan informasi. Karena kita juga selain ini si bos ini juga telah membuka jaringan secara meluas di 43 kantor SAR. Dengan menginput-input kita akan masuk ke sistem TV Bos dan kita akan membuka jaringan di semua wilayah Kalimantan, wilayah seluruh Indonesia. Ya, yang ada 43 kantor SAR di seluruh tersebar di Indonesia. Jadi selalu teraktual, selalu kan lebih real time ya untuk kegiatan-kegiatannya. Baik, untuk berikutnya adalah relokasi. Relokasi ini adalah sama. Nah, ini juga tampilan wilayah kerja dari kantor-kantor tempat sendiri. Contoh kita masyarakat umum tidak tahu wilayahnya kerja, tinggal kita lihat map, peta, kami di mana, berarti tinggal mencari lokasi. Biasanya kantor-kantor SAR itu berada di ibu kota provinsi ataupun ibu kota kabupaten yang terbesar ataupun yang ada wilayah tertentu. Nah, bisa cek. Nah, masyarakat tinggal melihat, kemudian mereka melaporkan, tinggal langsung menghubungi, linknya langsung ke Basarnas sendiri. Nah, tinggal cek call center seperti ini, kemudian seperti itu. Kemudian founder, untuk aplikasi founder masih seperti biasa, ya. Tampilan seperti ini ya untuk validasi ataupun untuk mengetahui untuk penemunya yaitu saya sendiri. Demikian yang dapat kami gambarkan untuk aplikasi si Bos. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Mohon koreksi dan bimbingannya jika ada yang kurang-kurang. Dan untuk si Bos sendiri ini perkembangan sudah sekian kali dan mungkin akan lebih besar lagi daripada ini jika jaringan bisa digunakan dan sangat bermanfaat untuk masyarakat dan juga ramah lingkungan dan juga friendly dan bisa digunakan oleh masyarakat. Tinggal klik, download, klik, kemudian bisa langsung melaporkan secara real time tanpa harus tanya kemana-mana, tanpa harus pergi jauh, tinggal klik call centernya, teleponnya, cek lokasinya. Jika masyarakat takut bisa cek lagi di si Bos TV-nya atau melihat dari posting-postingan yang ada di media sosial yang sudah terofisial di masing-masing kantor SAR. Saya Oktavianto, sekian, terima kasih.